seorang presiden itu kalau ini harus begini, jalan Pak. Kalau dikawal betul, kalau tidak sekedar pidato. Jalan, coba bayangkan ketika Harvey Moise itu dihukum 6,5 tahun ya. dengan denda hanya 220 miliar. Kan presiden sendiri yang mengatakan di kalau tidak salah di Natalan itu ada jaksa agung. Jaksa agung, jangan dituntut rendah-rendah. Kalau sudah makan uang triliunan miliar, tuntut yang berat. Naik banding ya. Mau dihukum 50 tahun ya, katanya kan kita urus. Itu Pak sangat manjur kata Pak Prabowo. Karena langsung double. Langsung double, langsung maksimal. Tidak bisa orang dihukum 50 tahun. Maksimal 20 tahun atau kalau di atas itu mati atau seumur hidup. Ini langsung dapat 25 tahun tertinggi, ini didobelkan. Tapi kan berbahaya sekali kalau pemimpin yang bukan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan bisa sangat berkuasa terhadap hukum seperti itu. Ya kan, sebaiknya itu adalah profesinya kan hakim. Hakim adalah profesi yang langsung bertanggung jawab, langsung jalurnya jalur tol ke Tuhan. Dan dia atas nama Tuhan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang dan keadilan. Dia melakukan seperti itu. Sementara sekarang publik itu diwarnai oleh kerancuan berpikir karena penegak hukum pun juga menggunakan public relations. Dan kita kemudian disuguhkan janji bahwa ini kerugiannya besar sekali. Dan kemudian kita masuk dong, amarah kita. Ya, jadi katakanlah ketika 271 triliun Pak Mahfud, tapi setelah sidang-sidangnya saya jadi bingung. Nah, masyarakat bingung ya, karena ternyata yang menjadi saksi ahli di situ adalah bukan ahli pertambangan tapi adalah ahli kehutanan. Ahli kehutanan begitu ya. Ahli lingkungan ya. Dan kehutanan. Dan kemudian dia berhitung dan dilihat menggunakan satelit. Ya, satelitnya juga yang mungkin bukan yang berkualitas tinggi mungkin begitu ya. Kalau dari tafsiran saya seperti itu, mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Tapi kan kita sudah punya ekspektasi tinggi. Ini dibuka di awal, angkanya besar. Terus kemudian disuruh publik untuk menghakimi begitu. Harusnya kan di tangan hakim yang bijaksana, yang adil, dengan kekuatan undang-undang di tangannya dan dia belajar hukum begitu. Iya, mestinya begitu Pak, mestinya begitu. Tapi sekarang, jangankan rakyat, terkadang Tuhan pun dibohongi. Sepanjang itu yang terjadi, Pak Prabowo jadinya mewakili suara publik, perasaan publik marah begitu ya. Jadi memang persoalan dunia hukum kita ini yang terpenting kan transparansi, keikhlasan, kejujuran kan gitu. Kalau ngitung-ngitung gitu kan sulit eksak gitu ya, sulit eksak namanya hukum.